alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Balil insanu 'ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kajian di malam hari ini kita meneruskan tentang qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah yang diambil dari potongan ayat Al-Quran. Hari ini kita membahas kaidah keempat. Kaidah keempat ini termaktub di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah ayat 14 dan 15. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, balil insanu 'ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Bahkan al insanu manusia, 'ala nafsihi atas dirinya sendiri, basirah melihat, bersaksi, walau alqa walaupun dia melontarkan, ma'adzirah uzur-uzur, alasan-alasan, tetap manusia itu basirah. Sebelum masuk ke penjelasan qawaid Qur'aniyah, kita akan mencoba membacakan di dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat yang ini. Ternyata ayat ini luar biasa, bahwa ternyata ini menjadi kaidah yang kokoh untuk kita renungkan, karena ini menjadi sarana untuk tazkiyatun nafs, sarana untuk memperbaiki diri kita sendiri, dan ini juga untuk memperbaiki keadaan umat hari ini. Kenapa demikian? Karena ayat ini ingin menjelaskan bahwa bagaimanapun manusia memberikan alasan-alasan demi yang dia inginkan, tapi sesungguhnya hati nurani tidak pernah berbohong. Maka Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, balil insanu 'ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Manusia itu menjadi saksi bagi dirinya sendiri, walaupun dia melontarkan seluruh alasan, 1001 alasan, tapi dia akan basirah, hati nuraninya tidak bisa dibohongi. Maka Ibnu Katsir menjelaskan, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, ai huwa syahidun 'ala nafsihi. Dia menjadi saksi atas diri sendiri. Alimun bima fa'alahu. Dia tahu apa yang dilakukan dirinya. Walau i'tadzara wa ankara. Walaupun dia mencari-cari alasan dan mengingkarinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah yang lain, Al-Isra ayat 14. Iqra kitabaka, bacalah catatan amal dirimu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hisaba. Cukup bagi dirimu di hari ini sebagai hisab. Ingin menunjukkan bahwa ini adalah bagian daripada strategi agar kita bisa tazkiyatun nafs. Bahkan di sini jelaskan balil insanu ala nafsihi basirah itu
atas dirinya dia bisa menjadi saksi karena sam'uhu wa basaruhu wa yadahu wa rijlahu wa jawarihuhu, pendengarannya, penglihatannya, dua tangannya, dua kakinya, organ badannya itu menjadi saksi basirah. Sehingga nanti Imam Qatadah, seorang ulama tabi'in, menjelaskan bahwa ini menjadi saksi atas diri sendiri. Bahwa ini sesungguhnya adalah satu bagian yang harus kita optimalkan. Jangan sampai ketika kita melakukan sesuatu ternyata kita banyak menutupinya demi untuk kesenangan diri. Walau alqa ma'adzirah, walaupun kita melontarkan, menyebutkan banyak-banyak alasan. Walau alqa ma'adzirah, Imam Qatadah menegaskan walau i'tadzara yauma idzin bibatilin la yaqbalu minhu. Andaikan dia mencari uzur, alasan di hari itu dengan kebatilan, yang kebatilan tidak diterima sesungguhnya, memberikan hujah, Sehingga ini ingin menjelaskan bahwa ayat ini menjadikan arahan bagi kita agar kita bisa selamat, agar kita bisa menjadi manusia yang bisa menjaga diri kita. Dikarenakan di saat manusia banyak alasan, 1001 alasan yang dia lontarkan, padahal dia sendiri tahu bahwa itu adalah kebohongan. Makanya Rasul mewanti-wanti, ya, iyyakum wal kadziba, hati-hati kalian berdusta, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena dusta itu akan mengantarkanmu ke dalam perkara fujur, dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, kebohongan itu akan mengantarkan kepada nar, neraka. Bagaimana harusnya? Alaikum bis sidqi, kalian mesti jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, kejujuran akan membawa kepada albirru, kebaikan. Wal birru yahdi ilal jannah, kebaikan akan mengantarkanmu ke dalam surga. Baik, sekarang kita lihat tadi Ibnu Katsir, ya. Sekarang lihat di kitab Qawaid Qur'aniyahnya karya Syekh Ustadz Dr. Umar bin Abdullah bin Muhammad Al-Muqbili, karya Syekh Umar Al-Muqbil. Beliau mencatat ada 50 kaidah Qur'aniyah untuk menata diri dan kehidupan. Untuk menata diri, untuk menata kehidupan, untuk menata negara. Ada 5 kaidah Qur'aniyah. Yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah kaidah yang keempat. Balil insanu ala nafsihi basirah, bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri, walau alqa ma'adzirah, walaupun dia mengemukakan berbagai argumentasinya. Beliau menjelaskan, qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, hadhihi qaidatun, ini adalah satu kaidah min qawaidit ta'amuli ma'an nafsi, di antara kaidah-kaidah berinteraksi terhadap diri sendiri. Bahkan dalam kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir Ibnu Asyur, lihat di catatan kakinya, beliau menjelaskan dalam tafsirnya
wa qad jarat hadhil jumlatu majral mathali li ijaziha wa wafrati ma'aniha. Walaupun ini pondok, ya, pondok pendek gitu, walaupun ini pendek, jumlah ini pendek, tetapi ringkas, tetapi ketika dimaknai semakin bagus, semakin baik, semakin mendalam. Jadi ini adalah bagaimana kita bisa berinteraksi terhadap diri kita sendiri. Yang kedua menjadi wasilah. Wasilah dari wasilah mengobati dari penyakit-penyakit jiwa. Dan ini di waktu yang tepat menjadi tangga agar bisa naik menjadi tangga tazkiyatun nafs. Karena di dalam Quran bahkan Allah bersumpah dulu dengan 11 sumpahnya dalam surah Asy-Syams. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang tazkiyatun nafs. Kan wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallah, terus sampai 11 sumpah di situ. Baru langsung ke qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang tazkiyatun nafs. Nah, dengan ayat ini bisa tazkiyatun nafs. Secara ringkas, kaidah balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Tapi begini kata beliau, bahwasanya manusia ketika dia mencoba untuk mendebat terhadap pekerjaannya, ucapannya, yang dia tahu di dirinya sendiri ada kebatilan, ada kekeliruan, ada kesalahan yang dia lakukan, yang dia ucapkan, dan dia berusaha untuk mencari alasan dengan berbagai macam alasan. Dan dia mengetahui apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan. Andaikan dia mencoba untuk menutupi diri di hadapan orang lain, atau dia mengemukakan alasan-alasan tertentu, maka tidak ada seorang pun yang lebih tahu, tidak ada seorang pun yang lebih faham terhadap dirinya daripada dirinya sendiri. Jadi secara ringkasnya begitu. Makanya bahasa basiroh, balil insanu ala nafsihi basiroh, dengan ungkapan basiroh ini karena mencakup basiroh. Basiroh kan mata hati. Kalau basor mata kepala. Basor itu mata kepala. Tetapi kalau basiroh ini sudah masuk ke mata hati. Maksudnya apa? Mata hati ini tidak bisa bohongi. Ketika kita nanya ke dalam diri kita, meminta fatwa ke dalam diri kita, itu kan tidak bisa dibohongi. Istafti nafsaka, minta fatwalah terhadap dirimu. Karena ketika bertanya ke dalam diri sendiri itu tidak bisa dibohongi. Kenapa? Hati nurani, namanya basirah. Beda dengan basor. Basor itu kalau melihat air, ya ini di dalamnya air. Kita masukkan pensil ini ke dalam air, pasti akan berubah menjadi bengkok. Basor kalau ini. Tetapi kalau basirah tidak pernah dibohongi, tidak mungkin. Makanya hati nurani itu adalah menjadi hakim dalam kehidupan kita. Tidak dipungkiri itu semua. Maka dengan kata basirah itu menjadi hujah ya, dalam diri kita. Gambarannya begini secara aplikasi. Ada dua disodorkan oleh Syekh. Yang pertama, sebagian manusia berinteraksi dengan nas syar'iyah. Kalau diterjemah ada ya. Nah, yang di bawah tuh kita ringkaskan. Pertama, berinteraksi dengan nas syar'iyah. Misalkan ada sebagian orang ketika sudah sampai nas yang jelas, yang dimana ulama tidak ada lagi ikhtilaf ya, dengan dalil ini,
wajib atau haram gitu. Yang dengan itu akan membuat hati menjadi tenang atas hukum yang telah ditetapkan. Tetapi bersamaan itu ada sekelompok orang atau mungkin kita mendapati dalam diri kita itu ada alasan-alasan dan berusaha untuk menahan, berusaha untuk menolaknya. Kenapa? Li'annahu lam yuwafiq hawahu. Karena dalil yang tadi tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Kan kita banyak yang menyaksikan bagaimana orang-orang Yahudi, mereka tahu betul sosok Nabi Muhammad, tetapi mereka menolak. Kenapa? Tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Kita baca Quran ternyata sesuai dengan kehidupan kita, tapi menentang hawa nafsu kita. Nah, kita itu balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Walaupun banyak alasan, itu tidak bisa dipungkiri. Oleh sebab itulah ya, ini harus jadi catatan. Jadi catatan bagi kita, kalau ada hukum Islam ya, ada hukum Islam memberi arahan kepada kita, tapi ternyata tidak sesuai dengan hawa nafsu, bukan hawa nafsunya yang harus kita teruskan, tetapi apa? Ini ayat ini jadikan pedoman hidup kita. Kalau menjadi pedoman itu insya Allah. Karena ingat, manusia itu akan banyak alasan. Oke, ibu bapak mun aya naon-naon untuk menutupi kesalahan, pasti akan banyak 1001 alasan agar menutupi itu. Ripuh Pak Bu, lamun hirup urang loba ngabohong. Ripuh, mending jujur ya. Jujur itu mudah ya. Tetapi yang berat itu adalah bohong. Ya, bohong. Makanya di sini memberikan arahan kepada kita. Kalau ada nas syar'i, ada nas dalil Quran dan Sunnah, dan ini bertolak belakang dengan kehidupan kita, maka di sini harus ada mujahadatun nafs. Harus ada berjihad diri kita untuk mencocokkan kehidupan kita dengan bimbingan Quran dan Sunnah. Yang sering saya jelaskan, hidup itu mesti secara Quran dan seciri hadis. Ada ayat Quran ingin menjelaskan tentang kehidupan kita yang tidak benar, dibenarkan, diluruskan oleh Quran, terima ayat itu. Ada yang kemudian hadis yang ingin menjelaskan tentang apa? Tentang kehidupan kita, dan kita harus siap untuk menerima itu. Kenapa? Nas syar'i ini, nas Al-Quran dan Sunnah ini menjadi pedoman hidup. Dan kita banyak orang yang tidak mau menolak dan sebagainya. Apalagi di zaman sekarang ya, banyak orang diberikan pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran bebas, tidak disanding ketika bagaimana membaca Quran, menelah Quran. Dia diberikan kebebasannya. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa Quran itu sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang. Kemudian banyak hukum-hukum Islam sudah tidak sesuai dengan hak asasi manusia, hukum-hukum syariat Islam, dan mereka mencari itu. Padahal dalam hati nuraninya merasakan bahwa ajaran Islam itu sempurna, tetapi mencari-cari alasan. Nah, ini yang berat itu yang di sini. Makanya diarahkan ya dengan ayat yang tadi, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Nah, ini yang pertama ya, nas-nas Quran. Jadi bahasa gampangnya kalau saya berikan ilustrasi ya, kalau ini ada ayat Quran atau hadis membicarakan tentang kehidupan kita, ini kalau diibaratkan kopiah yang ini. Kopiah kalau kita pesan kepada tukangnya, ahlinya, buatkan kopiah. Dibuatkan kopiah, ketika dipakaikan kopiah ini terlalu besar. Pertanyaan kita, bagaimana caranya agar pas dengan ukuran kita? Dua cara.
Yang pertama, kopiahnya dikecilkan. Yang kedua, kepalanya disuntik. Pilih nu mana? Cara pertama, kopiah yang dikecilkan, dirombak kembali, ataukah kepala kita disuntik menjadi besar seukuran kopiah yang besar tadi. Dan semuanya sudah muttafaq alaih bahwa kalau dengan cara kedua bisa membinasakan kehidupan kita dengan cara yang kedua. Masa kepala harus disuntik? Bahaya. Ini yang dimaksud dengan kaifiat. Begitupun kaifiat hidup. Kaifiat hidup kita juga sama. Ketika ada ayat Quran, apakah ayat Qurannya yang dikesampingkan, ataukah kita ingin menyesuaikan dengan Al-Quran dengan sunnah? Makanya ini yang harus kita pikirkan baik-baik, termasuk dalam kehidupan kita. Kehidupan kita itu ada pedomannya. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Kita diciptakan oleh Allah untuk memakmurkan bumi. Kita diciptakan oleh Allah sebagai khalifatullah fil ardi. Kan ini harus kita pahami. Kita diciptakan oleh Allah untuk tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Nah, ini semua coba kita paskan gitu. Paskan ukuran itu dengan diri kita, atau diri kita paskan dengan ukuran Al-Quran dan Sunnah. Karena jangan sampai kita menyalahkan. Ya urang teh ieu teh wajah kita banyak kotoran, debu. Kita bercermin. Ketika kita bercermin, bukan cerminnya yang harus dipecahkan, tetapi wajah kita yang dicuci, wudu gitu. Kan ini kesalahan fatal. Ketika baca Quran, ayat waris antara laki-laki dan perempuan itu beda, harusnya disamakan. Tentang sholat begini, harusnya begini. Itu kan salah. Kenapa? Karena tadi, kalau bahasa gampangnya tadi, karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Karena oleh Allah diberikan potensi dua, satu al-hawa, dua al-aqlu. Al-hawa itu senantiasa dia akan bebas. Al-aqlu itu dia akan mengikat sesuatu dan harus ditimbang-timbang. Jadi hawa nafsu inginnya rasanya itu ingin sekali seperti hawa nafsu. Makanya kita harus belajar untuk menjadikan kehidupan kita itu dibimbing dengan bimbingan akal, bukan bimbingan hawa nafsu. Nanti akal disanding dengan wahyu gitu. Karena akal terbatas, Pak. Akal tidak bisa menembus tentang kehidupan yang akan datang. Akal tidak bisa mengingat tentang yang kehidupan yang lalu yang belum pernah kita alami. Tapi dengan dibimbing wahyu, akal akan terbimbing gitu. Tentang kehidupan akhirat. Jangankan dulu akhirat, tentang kehidupan setelah kita hidup di sini, yaitu alam kubur. Kan bagi akal tidak bisa masuk ke sana. Bagaimana caranya? Dibimbing dengan bingkai wahyu. Nah, kalau dibimbing akal, dibimbing dengan wahyu, insya Allah hidup di dunia akan tenang. Coba kita tahu hakikat kehidupan dunia ini. Nah, dengan adanya orang yang mengikuti hawa nafsu, akan banyak 1001 alasan untuk membenarkan dirinya, walaupun dirinya merasa salah. Dibenarkan gitu. Nah, itu tentang nas ya. Kalau mendapatkan dalil baik Al-Quran atau hadis, ya sebutkan saja, ya benar yang itu, tapi saya belum bisa melakukannya. Jangan langsung kita menolak. Kan itu banyak, bagaimana tentang akidah, bagaimana tentang ibadah, bagaimana tentang akhlak. Itu kan diajarkan di dalam agama Islam. Ketika masalah akidah harus ditinggalkan kemusyrikan-kemusyrikan.
Ketika masalah ibadah harus ditinggalkan perbedaan-perbedaan. Ketika masalah akhlak harus ditinggalkan akhlak yang tercela. Itu semua harus kita pahami. Kalaulah kita masih berada dalam kemusyrikan, kalaulah kita masih berada dalam perbedaan, kalaulah kita masih berada dalam akhlak yang tercela, segera mandi. Segera bersihkan diri agar nanti ketika dicermini dengan cermin Quran dan Sunnah tidak menyalahkan cermin. Itu yang ini yang kita maksud. Jangan sampai banyak alasan. Pokoknya kalau belum bisa sebutkan ya saya belum bisa. Berikhtiar untuk menuju ke sana. Nah, ini nas ya, Quran dan Sunnah. Yang kedua apa? Berinteraksi terhadap diri yang ini. Berinteraksi dengan diri sendiri. Bahwasanya ada di antara manusia ada yang gemar, nauzubillah kata beliau, untuk menelusuri kesalahan orang lain. Jadi di antara kita, nauzubillah, inginnya itu mencari kesalahan orang lain, tetapi lalai terhadap kesalahan diri. Ini yang kedua ya. Kalau tadi nas Quran dan Sunnah, yang kedua berinteraksi terhadap diri. Kalau berinteraksi terhadap diri nanti akan didapati orang yang gemar mengikuti, menelusuri, mencari-cari kesalahan orang lain, aib orang lain, tapi dia lalai terhadap aib diri sendiri. Imam Qatadah, ini Ibnu Katsir yang tadi ya, menjelaskan ayat balil insanu ala nafsihi basirah, kata Qatadah, idza syi'ta wallahi ra'aitahu basiran bi uyubin nas wa dzunubihim ghafilan an dzunubihi wa hadza bila raibin min alamatil khazlan. Jadi kalau ada orang yang dia itu sibuk mencari-cari aib orang lain, mencari kesalahan-kesalahan orang lain sampai dia melupakan terhadap dosanya diri sendiri, itu bertanda dari alamat kebinasaan. Seperti Imam Al-Muzani, Bakar bin Abdullah, kata Imam Al-Muzani, idza ra'aitumur rajula mukilan bi uyubin nas nasiyan li aibihi fa'lamu annahu qad mukira bih. Kata Al-Muzani, kalau kalian melihat seseorang sibuk mencari aib orang lain tetapi lupa terhadap aib diri sendiri, fa'lamu, ketahuilah bahwa dia sudah terkena makar dari Allah. Makar tipu daya, sudah tertipu. Jadi dia gemar mencari kesalahan orang lain, tapi diri sendiri tidak mau introspeksi diri. Ini yang dimaksud ayat yang ini. Walau alqa ma'adzira. Makanya ini Masya Allah ya, jadi pelajaran bagi kita. Kalau kita berinteraksi terhadap diri sendiri, jangan banyak mencari kesalahan orang lain. Cari saja kesalahan diri, introspeksi, berbenah diri, karena kita banyak kesalahan dan kekeliruan. Kan kita biasa lamun ningali sirum di tengah laut katingali gitu. Kalau melihat gajah di depan mata tidak terlihat. Ya memang begitu manusia. Lihat kelemahan orang lain terlihat, tapi diri seolah-olah tidak terlihat. Ini yang dimaksud dengan balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adzira. Imam Asy-Syafi'i pernah menjelaskan begini. Pernah sampai cerita dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan berkata kepada Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, seorang pemimpin yang zalim yang ini ya,
Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, yang dia itu orang yang sangat tirani ya, pemimpin bupati kalau di kita di Irak. Dia itu orangnya yang tirani gitu, diktator, pemimpin diktator. Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, tapi muslim. Pernah ada kabar Abdul Malik bin Marwan sebagai khalifah bertanya kepada atau berkata kepada Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini, yang hadis Bukhari yang sering kita bahas itu, bahwa tidak akan datang zaman kecuali akan semakin buruk. Itu kan tentang kisah yang ini di Al-Bukhari, Kitabul Fitan, 2 hadis ya. Itu kisah Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ketika hadir sahabat Nabi yang paling lama hidup, yaitu Anas bin Malik kan, datang ke Irak, kemudian disambut oleh ulama-ulama tabi'in saat itu dan meminta solusi bagaimana menghadapi pemimpin yang zalim ini. Maka Anas bin Malik memberikan solusi, termasuk kita juga. Kalau di negara kita merasa tidak nyaman, carut marut, maka solusinya seperti Anas bin Malik. Apa solusi Anas bin Malik? Isbiru, bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illal ladzi ba'dahu syarrun minhu, karena tidak akan datang waktu zaman kecuali akan lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Hatta talqau rabbakum, kesabaran kalian hingga nanti bertemu dengan Allah. Berarti bersabarlah hingga ajal menjemput ketika menghadapi pemimpin zalim seperti itu yang dipimpin oleh ini Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Jadi resep dari Anas bin Malik kepada ulama saat itu oleh masyarakat saat itu adalah isbiru, sabar, tahan diri. Makanya kita di akhir zaman ini mending menahan diri. Kenapa? Karena ya berat tantangan hari ini. Nah, Abdul Malik bin Marwan berkata kepada Al-Hajjaj bin Yusuf, kata Abdul Malik sebagai khalifah, ma min ahadin illa wa huwa arifun bi uyubi nafsihi. Tidaklah seseorang kecuali dia tahu terhadap aib diri sendiri. Ini memberikan nasihat, dah saya dinasehatan Yusuf Al-Hajjaj itu. Abdul Malik bin Marwan mengatakan begitu, ma min ahadin illa wa huwa arifun bi uyubi nafsihi. Tidaklah seorang dari kalian kecuali dia tahu aib diri sendiri. Fa'ib nafsaka, maka carilah aib diri sendirimu. Cari dirimu sendiri. Wala takhbi minha syai'an. Jadi Abdul Malik bin Marwan ingin memberikan nasihat. Semua orang itu tahu aib diri sendiri, maka carilah aib diri sendiri, jangan mencari aib orang lain. Jadi ini maksudnya nasihat Abdul Malik bin Marwan kepada Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Tapi dah kita tahu ya, sejarah membuktikan, sejarah kelam itu. Sahabat meninggal, kemudian banyak yang korban gitu, karena keganasan Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Dalam sejarah nanti ada itu. Makanya salafus sholih sering mengatakan anfa'us sidqi, kejujuran yang paling bermanfaat, antukirra lillahi bi uyubi nafsika. Nah, ini kata bijak. Anfa'us sidqi, kejujuran yang paling bermanfaat, antukirra, Anda mengiyahkan, Anda menyetujui, lillah karena Allah, apa? Bi uyubi nafsika, aib dirimu sendiri, kelemahan dirimu sendiri, kekurangan dirimu sendiri. Nah, ini harus kita rasakan.
bahwa ternyata jangan banyak mencari kesalahan orang lain. Sudah saja kita sibuk dengan aib diri sendiri yang sering kita sebut muhasabah. Umar bin Al-Khattab kan menegaskan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab nanti. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Dan timbanglah amal kalian sebelum nanti ditimbang di mizan. Jadi sebelum dihisab, sebelum di mizan, dari sekarang biasakan itu Pak Bu. Kita sekarang saatnya untuk introspeksi diri. Melihat orang lain ada kesalahan, melihat diri sendiri banyak. Mending kita introspeksi diri. Karena kita akan banyak alasan-alasan. Walau alqa ma'adzirah. Kalau salah, sebutkan salah. Kalau benar, benar, cukup seperti itu ya. Ketika kita salah jangan ditutupi, udah saja sebutkan. Makanya ini yang terpenting. Nah, di sini ada tambahannya. Di antara hal yang harus kita pahami bahwa seseorang mesti berusaha memeriksa aib diri sendiri dan berusaha untuk melepaskan diri ya, dari hal tersebut. Jadi ini bagian daripada jihadun nafsil mahmud, jihadun nafsil mahmud, jihad diri yang terpuji. Kalau kita terus berusaha untuk memeriksa kelemahan, kekeliruan, kesalahan kita yang nantinya kita akan merasakan, oh ini salah, perbaiki, ini salah, perbaiki. Ibnu Hazm menjelaskan di sini, Ibnu Qayyim menjelaskan, dilewat saja yang ini. Oleh sebab itu, annal insana madama ya'lamu annahu a'lama binafsihi min ghairihi wajaba alaihi ayyatafattona. Ini jelas nih di bawah halaman berikutnya. Bahwasanya manusia selama dia mengetahui bahwa dia itu tahu tentang dirinya daripada orang lain, maka dia itu cerdas. Jadi kalau dia tahu tentang diri sendiri, itu menunjukkan fatonah. Menunjukkan dia itu fatonah, cerdas. Kenapa? Dia siap untuk introspeksi diri. Bahkan dia siap untuk mempersiapkan diri kelak nanti kalau menghadapi hisab. Kan dalam hadis hasan dijelaskan Pak, orang cerdas itu kan al-kayyis. Al-kayyis itu orang cerdas. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Itu kan kayyis, cerdas itu ada dua sifatnya di sini. Satu, mandana nafsahu, dia yang mendekati dirinya, dia yang selalu introspeksi diri. Wa amila, dan dia beramal lima ba'dal maut, untuk kematian. Itu kayyis namanya, cerdas. Jadi orang yang cerdas itu senantiasa introspeksi diri. Kalau kita introspeksi, insya Allah akan tumbuh subur ya untuk tazkiyatun nafs, memperbaiki dia akan semakin kokoh dibanding sibuk mencari kesalahan orang, mencari kesalahan teman kita, mencari kesalahan kelemahan tetangga kita. Ada banyak kesalahan, kekeliruan, kelemahan itu banyak. Tapi yang jelas harus kita optimalkan di sini. Nah, terakhir ada poin-poin yang ini menjadi ibroh ya. Ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4. Ada 3 ya. Basirah, buah dari basirah yang paling besar terhadap diri itu adalah al-i'tiraf bidzanbi. Nah ini, apa i'tiraf itu? Mengakui bidzanbi terhadap dosa. Kalau dia sudah mengakui dosa, itu lebih mudah untuk bertaubat, lebih mudah untuk introspeksi diri.
Kata beliau, anna min akbari samaratil basirati bin nafsi an yuwaffaqal insanu ilal i'tirafi bidzanbi wal khata'. Di antara buah basiroh diri yang paling agung adalah seorang manusia disesuaikan atau merasa dia itu iktiraf, mengakui atas dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Kata beliau, wa hadza maqamul anbiya was-siddiqin was-solihin. Yang begitu makom para nabi, para siddiqin dan para solihin. Orang-orang yang di sini dijelaskan makomnya seperti itu, bukan tidak berdosa, tapi ketika melakukan kesalahan langsung mengakui, namanya iktiraf. Iktiraf bidzanbi wal khata'. Kata beliau, coba renungkan ucapan bapak kita, moyang kita. Siapa itu teh? Adam. Hina akala minas syajarah. Ketika mereka berdua, Adam dan Hawa memakan pohon terlarang yang haram itu, yang oleh syaitan dinamakan khuldi, yang oleh Allah sebutkan hadhis syajarah. Allah tidak menyebutkan nama, tetapi syaitan langsung menyebutkan nama. Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, kata syaitan, aku akan menunjukkan kepadamu pohon khuldi, pohon kekal. Kalau Anda memakan buah di pohon ini, Anda akan kekal di surga. Tetapi Allah tidak menyebutkan nama khuldi. Allah menyebutkan wala taqraba hadhihi syajarah. Tidak ada nama. Singkat cerita, fawaswasa ilaihi syaitanu. Kalau di Al-Baqarah, fa'azallahumas syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Maka akhirnya memakanlah makanan tersebut, buah tersebut, dan Nabi Adam dengan Hawa diturunkan dari surga menuju bumi ini dan dalam keadaan yang tidak nyaman. Kenapa? Karena tadinya dalam keamanan, jadi tidak nyaman hidup di sini. Harus makan, cari kehidupan dan sebagainya. Nah, di saat itulah fatalaqa Adamu mir rabbihi bikalimatin fataba alaihi. Nabi Adam terus memohon kepada Allah untuk diterima taubatnya. Nah, di antara taubatnya dalam surah Al-A'raf ayat 23. Qala, mereka berdua, Adam dan Hawa berdoa. Jadi dua-duanya ya yang berdoa itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sudah zolim terhadap diri kami. Jika engkau tidak memberikan maghfirah kepada kami, jika engkau tidak memberikan rahmat kepada kami, tentulah kami termasuk golongan orang-orang yang rugi. Ini iktiraf namanya, pengakuan dosa dari Nabi Adam dan Hawa kepada Allah. Nah, yang begini yang terbaik. Kalau merasa salah, ya merasa salah, mohon ampun. Jangan banyak ditutupi dengan berbagai macam 1001 alasan. Tak urang itu gitu. Makanya kenapa banyak pencurian, kenapa banyak koruptor, kenapa banyak orang yang tidak mau jujur, karena yang mereka itu menutupi aib-aib mereka sendiri. Tapi kalau kita seperti ini, sudah saja iktiraf saja, akui terhadap kesalahan, insya Allah aman semuanya. Ini contoh Adam dan Hawa. Rabbana zalamna anfusana. Yang kedua, contoh Nabi Nuh. Apa kesalahan Nabi Nuh? Ketika Allah melarang kepada Nabi Nuh untuk memohon sesuatu yang tidak berdasarkan ilmu. Yang tidak tahu ilmunya oleh Nabi Nuh disebutkan. Dan ketika Nabi Nuh merasa bersalah, qala, beliau berdoa di surah Hud ayat 47.
Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun wa illa taghfir li wa tarhamni akun minal khasirin. Sama ya? Yang tadi lanakunanna minal khasirin, Nabi Nuh akun minal khasirin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari permohonanku kepadamu yang tidak berdasarkan ilmu. Tentang apa yang ini? Memohon kepada Allah agar anaknya diselamatkan. Tapi kan innahu laisa min ahlika, anakmu yang satu ini bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu sholih, dia beramal bukan amal sholih. Minta agar diselamatkan, tidak bisa. Beliau memohon sesuatu yang tidak berdasarkan ilmu. Wa inla, asalnya inla, tapi di idghaman jadi illa ya. Wa illa tagfirli, wa illa tagfir, dan jika engkau tidak mengampuniku, tidak merahmatiku, aku menjadi orang yang rugi. Ini namanya iktiraf. Nah, buah dari yang tadi, balil insanu ala nafsihi basirah, buahnya di sini kita merasa ya betul saya itu salah, akui kesalahan. Itu Nabi Nuh. Terakhir sekarang Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Bismillah. Apa kesalahan Nabi Musa? Menyesal ketika membunuh bangsa Kipti. Dibunuh carana kumaha? Fawakazahu, ditonjok. Tapi langsung jengker ke Nabi Musa. Menunjukkan sosok fisik Nabi Musa itu melebihi lamun zaman baheula Mike Tyson nya. Ayeuna saha ayeuna? Kan sekali satu ronde langsung kan. Kalau zaman dulu ayeuna mah teu ayanya. Nah, melebihi itu. Fawakazahu, langsung jengker, mati di tempat. Tapi itu tidak sengaja, komo disengaja. Nah, ketidaksengajaan dan niatnya itu tidak ingin membunuh, hanya membela saja dari bangsa Bani Israel itu. Jadi Nabi Musa dari bayi ya, di bayi, anak, batita, balita, remaja. Nah, ketika masa dewasa, masa muda, dia ada di lingkungan Fir'aun, bangsa Kipti, bangsa kerajaan Raja Fir'aun. Tumbuhnya memang di kerajaan. Ketika sudah masa lewat itu, masa muda, nah dia turun ke rakyat, ke masyarakat. Qadarullah melihat ada dua orang yang sedang bertengkar. Satu dari Bani Israel, dua dari bangsa Kipti. Kipti itu orang kerajaan, Pasea. Nah, hati nurani Nabi Musa lebih memilih Bani Israel. Dilerai tapi sambil ditonjok. Ya. Memilih siapa? Bani Israel. Makanya dia langsung mati. Karena mati satu waktu, singkat cerita ya, ketemu siapa pelaku, siapa yang membunuh, karena tidak berani seorang pun orang Kipti itu dibunuh. Dan itu tersebar berita itu. Singkat cerita akhirnya ketahuan bahwa yang membunuh itu adalah Nabi Musa. Maka dikejar-kejar bukan oleh Fir'aun, oleh bala tentaranya. Ini bukan kisah nanti ke Laut Merah, bukan. Ini mah masih pemuda. Dikejar-kejar, nanti singgah di satu tempat. Karena saking jauh tidak membawa apapun juga, lapar, haus dan sebagainya, didapatkan ada dua orang putri sedang menunggu antrian membawa air di satu telaga atau satu sumur. Semuanya laki-laki. Dia secara ikhlas membantu dua putri ini untuk membawakan air. Maka dengan segera bisa membawa air itu. Diberikan kedua putri, pulanglah oleh ayahnya. Ditanya kenapa cepat-cepat. Nah, disebutkan bahwa ada seorang pemuda yang gagah, yang kokoh, yang kuat membantunya. Maka seorang putri diperintah oleh bapaknya untuk dibawakan pemuda itu. Dibawa, akhirnya ditikahkan, kan begitu. Kan sudah masa muda itu, masih muda beliau itu.
ditikahkan, diberi makan, diberi rumah gitu. Ngan hari nikah kan kudu aya mahar. Maharna naon Bu? Tidak ada emas, tidak ada cincin, tidak punya apa-apa. Maharnya itu ngangon domba. Sabaraha tahun? 8 tahun. Tapi dilengkapi atau digenapkan menjadi 10 tahun. Nah, Nabi Musa atau Musa muda itu dia diam di situ selama 10 tahun. Tidak pernah ke Mesir. Ada yang mengatakan itu adalah Madyan. Ada yang mengatakan orang tua itu adalah Nabi Syuaib menikahkan putrinya kepada Nabi Musa. Setelah 10 tahun baru beliau ke sana gitu. Kembali ke kampung halamannya yang ada di Mesir. Madyan Mesir kan jauh gitu. Dan merasa aman. Nah, yang tadi Nabi Musa merasa salah karena merasa membunuh, tapi itu tidak sengaja. Maka Nabi Musa dalam surah Al-Qasas ayat 107 ayat 16 beliau mengatakan, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku sudah zolim. Itu bahasanya mengakui terhadap dosa. Ya Allah, aku zolim terhadap diri sendiri. Faghfirli, ampuni aku. Faghfaralahu, maka Allah mengampuni Nabi Musa. Innahu huwal ghafurur rahim. Nah, ini ingin menjelaskan bahwa kembali ke yang tadi ya. Ini kaidah keempat ya, bahwa manusia itu akan banyak alasan. Biar bagaimanapun juga banyak alasan. Nah, kita belajar sekarang untuk iktiraf, untuk mengakui apapun yang kita lakukan, jika benar istiqomahkan. Tapi jika salah, jika keliru, maka kita akui saja. Akui kesalahan kita, jangan walau alqa ma'adzirah. Baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk negara. Ini jangan sampai kita banyak menutupi aib kita. Itu yang menjadikan qawaid Qur'aniyah. Hadirin khotiman, demikian yang dapat kita sampaikan. Ada kata mutiara yang beliau sodorkan di sini, ada 4. Tapi ada satu saya bacakan. Nafsuka indaka. Dirimu itu ada di dalam dirimu. Jadi kamu itu punya diri, punya jiwa. Hasibha. Timbanglah dirimu itu. Alimha. Ajarkanlah jiwamu itu. Wa ahsin tarbiyataha. Perbaikilah pendidikan jiwamu. Maksudnya apa? Kita belajar untuk introspeksi diri. Demikian hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Semoga ini menjadi ibrah, pelajaran, potongan-potongan ayat yang disodorkan oleh Syekh Umar Al-Muqbil hafizahullah ta'ala menjadikan ilmu bagi kita sekaligus amal untuk kita sekalian. Insyaallah di bulan depan kita masuk ke kaidah yang kelima yang termaktub dalam surah Thaha ayat 61, wa qad khaba man iftara. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.